Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saya dan saudara semua dimanapun Bapak Saudara berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita menikmati berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang selalu kita alami. Puji Tuhan Bapak Saudara, pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang menceritakan salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Metusala ya. Walaupun Metusala ini dicatat hanya sebagian kecil di dalam kitab Kejadian Bapak Saudara ya, di sana dari keturunan Adam, tetapi ada suatu hal yang luar biasa yang perlu kita lihat pada pagi hari ini ya Bapak Saudara ya. Karena dalam kehidupan Metusala inilah bahwa dunia mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia ya Bapak Saudara ya. Kita tahu Metusala ini adalah beberapa keturunan dari Adam dan Hawa. Dia persisnya adalah anak dari Henok. Henok orang yang diangkat oleh Tuhan, yang tidak mengalami kematian ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu tentang kesabaran Allah ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Metusala adalah orang yang ditulis di dalam Alkitab adalah orang yang tertua, umurnya yang paling panjang ya Bapak Saudara. Dari semua manusia, tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat, Metusala adalah orang yang paling tua yang ditulis di Alkitab. Dia berumur 996 tahun ya. Lalu ia mati ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan. Kisah Metusala ini ditulis di dalam Kejadian 5 ayat 18 sampai 32. Di sana Bapak Saudara bisa membaca keseluruhan dengan baik. Saya tidak perlu membacakan. Nah, di situ ditulis tentang kehidupan Metusala. Nah, Metusala ini ternyata nama Metusala ini memiliki arti ya Bapak Saudara ya. Memiliki arti yaitu ketika ia mati penghakiman dimulai. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata Metusala ini memberikan sebuah cerita yang sangat luar biasa, peristiwa yang luar biasa di tengah-tengah bumi ini, yaitu apa itu Bapak Saudara? Yaitu datangnya air bah, penghukuman dunia pada waktu itu ya. Nah, dikatakan tadi saya mengatakan bahwa arti Metusala yaitu ketika ia mati penghakiman dimulai. Kita tahu bahwa pada hari mati dari Metusala ini, maka bumi mengalami sebuah kehancuran karena bumi dihukum oleh Tuhan pada waktu zamannya Nuh. Bumi ditenggelamkan oleh Tuhan karena apa Bapak Saudara ya? Karena kejahatan manusia yang sudah diperbuat. Nah, tadi saya memberikan tema atau judul renungan firman Tuhan tentang kesabaran Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa umur Metusala adalah 969 tahun lamanya. Jadi selama hampir 1000 tahun Tuhan itu menunda penghukumannya atas manusia. 969 tahun Dia menunda penghukumannya atas manusia. Sungguh ini adalah sebuah kesabaran bagi Allah untuk menghukum manusia Bapak Saudara ya. Dia begitu sabar menghadapi kejahatan manusia. Kalau Bapak Saudara membaca dalam Kejadian, di sana dikatakan bahwa manusia telah berbuat dosa, manusia jahat, melakukan dosa-dosa yang keji, memperkosa laki dengan laki-laki, bersuami istri, perempuan dengan perempuan dan sebagainya.
itu adalah kekejian manusia, dan Allah mengatakan juga bahwa Allah itu menyesali menciptakan manusia. Tetapi kita pun melihat dari sisi lain bahwa selama umur Metusalah sebenarnya Tuhan itu memiliki sebuah kesabaran. Kita membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 20, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Tuhan dengan kesabaran, Nuh mempersiapkan baterainya dengan sabar. Tuhan menantikan penghukumannya dengan sabar, dengan kasihnya. Dia memberikan kesempatan kepada manusia, tetapi kita tahu manusia tidak mengindahkan waktu itu, sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari penghukuman air bah pada waktu itu. Puji Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 saya bacakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Mari kita meresponi hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dunia yang terjadi hari-hari ini. Mungkin banyak orang mengatakan, kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Mari dengan segala hal yang terjadi, kita harus bertekun dalam iman kita. Dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin tidak menentu, manusia yang sudah berbuat dosa seperti waktu zamannya Nuh, ya Bapak Ibu Saudara ya, melakukan hal dosa-dosa yang dapat dikatakan sama pada waktu itu. Hari-hari ini mereka bersuamikan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dosa-dosa yang lain, mencuri, merampok dan sebagainya. Dosa yang sama yang diperbuat pada waktu zaman Nuh. Mari kita mengaminkan 2 Petrus 3 ayat ke-9 ini, bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak lalai untuk menepati semuanya itu, dan Tuhan tidak akan dan Tuhan pasti akan menyayangi kita semuanya, ya Bapak Saudara, supaya Dia menghendaki seluruh manusia yang masih hidup di akhir zaman ini, mereka akan beroleh keselamatan dan mendengar keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat, ayat ini yang juga mendukung kita tentang kesabaran Allah. Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Puji Tuhan. Roma 2 ayat yang 4 mengatakan tentang kemurahan Allah. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya adalah maksud supaya manusia beroleh keselamatan dari Tuhan. Kemurahan adalah kebaikan dari Tuhan Yesus. Kemurahan adalah kesabaran dari Tuhan Yesus. Kesabaran dari Allah. Puji Tuhan. Mari kita lewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita melewati dengan sukacita. Metusalah memberikan sebuah cerita kepada kita bagaimana Allah itu memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Dan kiranya kita hidup di akhir zaman ini, kita tidak menyepelekan kesabaran Allah. Sesuai dengan Roma tadi mengatakan bahwa maksud kemurahan Allah itu adalah supaya kita mengerti dan kita memiliki waktu untuk kita berpaling dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua manusia, baik yang ada di kota, di desa, di pedalaman, di seluruh penjuru bumi, mereka memiliki kesempatan untuk mendengar tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi. Sekian renungan saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Hah?
dhewe.